Setiap kali musim hujan datang, kayaknya ceritanya itu-itu lagi ya. Air naik, rumah-rumah kelelep, ribuan orang harus ngungsi. Tapi, di balik semua angka dan statistik itu, ada cerita yang sering banget nggak kedengaran. Kisah warga yang ngerasa berjuang sendirian. Nah, ini adalah kenyataan pahit yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Dengerin deh, ini bukan cuma keluhan biasa. Ini adalah suara putus asa dari Dani, salah satu korban banjir di Medan. Kata-katanya itu benar-benar nangkap sebuah realita yang dialami banyak banget orang. Pas bencana datang, mereka ngerasa ditinggalin. Pemandangan kayak gini mungkin udah sering banget kita lihat di berita ya. Inilah kondisi nyata di Medan waktu Sungai Deli meluap. Daerah yang tadinya padat sama rumah, dalam sekejap jadi lautan coklat. Dan disinilah medan perjuangan warga kayak Dani tadi. Oke, di bagian pertama ini kita mau fokus sama mereka. Kita bakal dengerin lebih dalam lagi suara-suara langsung dari lapangan, dari orang-orang yang menghadapi air bah bener-bener dengan tangan mereka sendiri. Jadi, pas air udah mulai naik, warga tuh nggak cuma diam nunggu, sama sekali nggak. Mereka langsung gerak sendiri, saling tolong buat evakuasi keluarga, tetangga. Yang paling dibutuhin saat itu ya perahu karet, pelampung, sama dapur umum. Bahkan, saking nggak adanya bantuan di awal, mereka inisiatif bikin posko darurat pakai dana urunan. Sambil terus was-was soal penyakit yang bisa muncul abis banjir surut. Nah, disinilah kita bisa lihat jurang yang dalam banget. Di satu sisi, kita dengar suara warga di lapangan yang bilang nggak ada bantuan. Tapi di sisi lain, ada pernyataan resmi yang ngeklaim semuanya tertangani dengan baik. Dua cerita yang benar-benar bertolak belakang ini nunjukin betapa jauhnya kadang realita korban dari komunikasi pemerintah. Oke, tapi apa yang terjadi di Medan itu bukan cuma masalah lokal loh. Itu cuma gejala dari masalah yang jauh lebih gede dan sistemik. Sekarang yuk kita coba mundur sedikit buat ngerti akar masalahnya. Kenapa sih kota-kota kita ini kayaknya langganan tenggelam? Coba lihat infografik ini. Jelas banget kalau penyebab banjir itu super kompleks. Ini bukan cuma gara-gara hujan deras malam. Ada banyak faktor yang saling terkait. Ada air kiriman dari hulu, tanah yang makin turun, perubahan iklim, sampai masalah sampah kita sehari-hari. Ini tuh kayak kombinasi maut dari banyak hal yang bakal kita urai satu persatu. Oke, mari kita rinci ya. Ada air kiriman dari daerah yang lebih tinggi. Terus, hujan lokal yang makin ekstrim, permukaan tanah di kota-kota besar juga terus menurun. Ini semua makin parah karena pembangunan di mana-mana yang bikin air nggak bisa meresap ke tanah. Jangan lupa juga soal perubahan iklim yang bikin air laut naik, dan faktor kita sendiri sebagai manusia, buang sampah sembarangan, dan bangunan liar. Semuanya ini nyumbang ke bencana yang datang lagi dan lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau sistem kadang nggak bisa 100% kita andelin, kita harus gimana? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak, pasrah itu bukan pilihan. Kita justru harus ngebekalin diri kita sendiri dengan pengetahuan buat bertahan. Sebenarnya ada 3 langkah sederhana tapi penting banget yang bisa nyelamatin nyawa. Pertama, kenali resiko di lingkungan kamu. Rumahmu itu di zona rawan banjir nggak? Kedua, bikin rencana darurat bareng keluarga. Siapa ngapain, ngungsi kemana, titik kumpulnya di mana. Dan ketiga, ini yang paling nyata, siapkan tas siaga bencana. Jadi, apa sih tas siaga bencana itu? Gampangnya gini, itu adalah satu tas, biasanya ransel, yang isinya semua perlengkapan buat bertahan hidup minimal 3 hari pertama. Kenapa 3 hari? Karena itu periode krusial di mana bantuan mungkin belum datang. Tas ini ibaratnya jaring pengaman kita pas harus pergi dari rumah mendadak. Isinya juga barang-barang yang paling penting, fotokopian atau softcopy dokumen penting, obat-obatan pribadi, makanan yang awet dan air minum, senter, uang tunai, dan jangan lupa peluit buat ngasih sinyal darurat. Ini adalah persiapan nyata yang bisa kamu lakuin dari sekarang. Gak usah nunggu sirine bahaya bunyi dulu. Kita sampai di bagian akhir dari pembahasan kita. Setelah ngelihat realita di lapangan, ngerti akar masalahnya, dan tahu gimana cara bertahan, ada satu pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak kita semua. Pertanyaan ini jujur bukan buat dijawab enteng-enteng. Ini adalah refleksi buat kita semua. Apakah kita mau jadi masyarakat yang pasif, yang cuma nunggu diselamatin, atau kita mau jadi masyarakat yang proaktif, yang siaga, dan yang tangguh, yang bisa ngambil kendali atas keselamatan kita sendiri? Kisah seperti di Medan itu adalah kenyataan pahit yang suaranya harus lebih kenceng lagi. Kalau kamu percaya bahwa kesiapan itu dimulai dari informasi,
Teruslah bareng kami. Subscribe channel Suara dari Kegelapan buat terus ngebongkar apa yang tersembunyi dan ngasih suara buat mereka yang nggak kedengaran. Yuk, jadi bagian dari